Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan kita ini adalah pertemuan ke-13. Ini adalah sinkronus terakhir. Jadwal itu mungkin menunggu informasi jadwal UAS-nya, mungkin di tanggal 10 Juni akan kita melaksanakan UAS. Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Bapak Ibu yang merekam, sebelum masuk materi yang direkam dulu ya, karena ini adalah internal kita di kelas kita. Jadi hal-hal mungkin antara kita tidak ada guru, tidak ada yang menjadi anak buah dan sebagainya. Tapi kita adalah sejawat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas kita masing-masing. Nah, itu yang dari awal kita komitmen kita, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik, pembelajaran pendewasaan, pembelajaran orang dewasa, sehingga tidak ada penekanan, tidak ada tekanan, kemudian kita bingkai dalam sebuah bentuk pembelajaran yang baik melalui dengan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, tidak jarang dengan banyak yang menjapri saya dan banyak hal ditanyakan tentang saya, dan insya Allah saya ada juga yang saya langsung tanggapi, ada juga tidak, karena itu tadi ya berbagai macam kesibukan kita juga semua. Demikian pula dengan saya, sehingga tapi insya Allah apapun ditanyakan Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat saya akan balas, gitu ya. Nah, sehingga ini yang sengaja saya mengambil materi penutup kita di hari ini, basic planning on practice, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu melihat bahwa sesungguhnya bagaimana kalau kita ingin membangun sebuah peradaban, gitu ya, membangun sebuah sekolah yang unggul, tentu banyak hal yang kita harus perhatikan dan dipertimbangkan. Perencanaan tentunya yang paling utama adalah bagaimana stakeholder kita di sebuah sekolah akan menjadi unggul, tergantung bagaimana dengan SDM yang kita miliki, yang dimiliki oleh sekolah itu. Nah, kemudian bagaimana standar, gitu ya, high standar sekolah itu sendiri, bahkan standar mutunya, kemudian standar SDM-nya, tentu berbagai macam pertimbangan sehingga akan menjadikan sebuah sekolah itu akan menjadi sekolah itu akan menjadi unggul, dan sekolah itu akan menjadi dipertimbangkan di level pembelajaran tersebut. Kemudian ada sistem manajemen. Dalam sistem manajemen tentunya ada manajemen kontrol, gitu ya. Ada manajemen kontrol, bagaimana pengawasan internal, bagaimana pengawasan eksternal dibingkai dengan soal manajemen sistem, sehingga ini terkontrol dengan mutunya seperti apa. Bagaimana terkontrol mutunya, bagaimana terkontrol dengan SDM-nya. Nah, belum masuk pada kita masalah dengan metodenya, gitu ya. Akan terkontrol dengan metodenya, dengan skill SDM, dengan pengembangan metode di sekolah itu sendiri. Ini dikelola dengan sistem manajemen semua, gitu ya. Ini semua. Jadi untuk masuk pada tataran bahwa kita akan membangun sebuah sekolah yang unggul, tentu yang pertama adalah bagaimana high standar, bagaimana dengan sistem manajemen kontrol, lalu bagaimana manajemen skillnya. Dalam manajemen skill itu ada planning, ada team management, ada leading, ada delegation, ada team building. Nah, ini semua harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menyangkut SDM juga sebenarnya. Karena skill kita, bagaimana skill manajemen itu tentu menyusun sebuah program dalam sebuah lembaga sekolah akan menjadikan sebuah unggul. Saya kira tidak semua orang bisa. Nah, tetapi apabila dikerjakan dengan berkelompok, kemudian dengan berbagai macam sumber daya yang ada di sekolah itu, maka insya Allah akan menghasilkan sebuah manajemen skills dan mengarah pada sekolah yang unggul. Tentu Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, ya, Bapak Ibu sebagai guru barangkali mengharapkan bahwa apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita pada hari ini tentu akan berdampak dan berimbas pada bagaimana sekolah itu maju. Yang kedua adalah apa yang kita kerjakan pada hari ini, baik pembelajaran di kelas, baik pembelajaran program di sekolah, tentu dampaknya akan kita berampak dan bermanifestasi dengan nilai
bahwa bagaimana sekolah kita itu maju, bagaimana manifestasi kita itu dilakukan pada hari ini, bagaimana mutu di sekolah itu akan terjawab dengan peradaban pada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah, ada 4 disiplin manajemen itu ya. Kalau kita berbicara masalah perencanaan, tentu kalau kita berbicara perencanaan, maka kita harus berbicara masalah bagaimana manajemen, bagaimana dengan goals-nya, bagaimana review, plan, kemudian apa namanya, bagaimana eksekusinya. Jadi ada 4 disiplin manajemen itu ya. Ada 4 disiplin manajemen. Kita coba bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Goalnya itu seperti apa gitu ya, urutannya apa seperti apa. Nah, bagaimana menentukan visi dan misi itu ya. Bagaimana menentukan visi dan misi, kemudian lalu menentukan smart goal-nya. Lalu ada struktur organisasi. Manpower planning juga perlu diperhatikan, kemudian goal roll down-nya atau GRD-nya, kemudian to-do list ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. To-do list ini seringkali kita mengabaikan bahwa sesuatu yang kita harus lakukan itu berdasarkan dengan sistematika perencanaan itu, maka untuk lebih jelasnya maka kita harus melakukan bahwa apa yang kita harus lakukan, maka kita prioritas utamanya seperti apa. Jadi akhirnya tidak tumpang tidak overlapping dengan perencanaan dilakukan oleh guru dengan kepala sekolah, kemudian menentukan prioritas utamanya seperti apa, sehingga dibutuhkan planning itu ada to-do list-nya, melakukan sebuah list yang lebih diutamakan dalam sebuah perencanaan. Ada daily activity plan gitu ya. Nah, DAP itu. Nah, ada identifikasi masalah. Tentu identifikasi masalahnya lalu analisis masalah fishbone 5Y gitu ya, 5Y gitu. Lalu ada action gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana list pekerjaan pengolahan kepala sekolah. Ini kalau kepala sekolah gitu ya. Karena dalam sebuah planning tentunya adalah berujung pada bagaimana kepala sekolah membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu kita akan breakdown dari berbagai level atau tingkatan, bahwa bagaimana dengan guru-guru itu bisa melakukan sebuah rencana bersama-sama yang dikelola oleh kepala sekolah dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu. Nah, kemudian, ini bagaimana dengan goals-nya? 50% pendidik dan tenaga pendidikan tidak mengetahui goals itu yang harus dicapai sekolah, ya. Artinya begini, bahwa kalau kita ditanya secara secara langsung bahwa tujuan kita apa sebagai pendidik dan tenaga pendidikan untuk mencapai yang harus dicapai pada hari ini, tentu jawabannya adalah bahwa tujuan saya adalah bagaimana saya harus mengajar. Ya, intinya bahwa hari ini saya harus mengajar, kemudian teknik barangkali bagaimana saya harus melayani mahasiswa atau mahasiswa, guru, melayani dosen dan sebagainya deh, supaya itu bisa tercapai dan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada mengatakan bahwa hasil penelitian mengatakan bahwa 51% pendidik dan tenaga pendidikan tidak mengetahui tujuan atau yang harus dicapai sekolah, ya. Karena sesungguhnya untuk mengetahui capaian-capaian itu kan ada di leader sebenarnya. Leadernya seperti apa yang ingin dicapai pada leader itu, maka memang betul guru sering kalau ditanya bahwa tujuan Anda ke sekolah untuk apa sebenarnya gitu. Ya, untuk mengajar gitu. Karena mengajar itu aktivitasnya di sekolah gitu. Nah, itu yang sering kita mendengarkan alasan itu. Nah, lalu ada smart goal-nya gitu ya. Smart goal-nya itu bagaimana tujuan yang ingin dicapai, ya, relevan atau tidak gitu ya, yang ingin dicapai. Bagaimana dengan kesempatan oleh para guru, para stakeholder itu untuk mendapatkan sebuah
tujuan yang ingin dicapai dalam lembaga tersebut. Dalam sebuah planning tentu bahwa bagaimana dengan kesempatan-kesempatan itu hadir, kemudian diberdayakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu sehingga itu mencapai smart goal itu. Nah, lalu kita mencontoh smart goal ini seperti apa? Ya, buat STW sesuai dengan visi misi dan value-nya, nilai itu tujuannya. Nah, ini yang struktur organisasinya seperti ini. Nah, dalam sebuah perencanaan gitu ya Bapak Ibu sekalian, basicnya adalah tentu memang di perencanaan gitu ya. Bagaimana perencanaan itu bisa berlangsung dengan baik apabila sesuatu lembaga itu membutuhkan dan menginginkan sebuah peradaban atau kemajuan. Sehingga di dalam sebuah lembaga tentu ada visi, ada misi, ada tujuan yang ingin dicapai, ada nilai yang harus ditentukan, sehingga dalam sebuah organisasi dibutuhkan sebuah struktur yang mengatur itu, bagaimana jalur koordinasi kita, bagaimana dengan jalur komunikasi kita di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai, apa yang harus dicapai, apa yang harus dicapai. Di sekolah barangkali ada panduan kita di sekolah, gitu ya. Karena kebijakan itu, kebijakan kita adalah kurikulum, umpamanya kurikulum di breakdown menjadi silabus. Kemudian silabus diberikan oleh guru-guru menjadi rencangan pembelajaran di kelas, sehingga di situ tercapai tujuannya gitu. Contoh barangkali di RPP kita itu atau RPS di perguruan tinggi itu sudah ditetapkan kompetensi dasar yang ingin dicapai anak-anak kita. Apa yang harus dicapai sudah termuat dan tertuliskan di dalam sebuah rancangan kita. Sehingga itu di progres kita adalah bagaimana indikator itu bisa tercapai sehingga apa yang diinginkan dalam panduan itu sehingga itu bisa tercapai dan sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuannya kita apa yang harus dicapai di pertemuan kita hari ini, umpamanya capaiannya apa? Itu adalah bagian terkecil yang sistematika terkecilnya gitu. Kemudian di semester per triwulan itu apa yang ingin dicapai, kemudian per semester apa yang ingin dicapai, kemudian di skala terbesarnya adalah sekolah ini akan mencapai apa sih gitu, apa yang ingin dicapai sekolah ini pada triwulan ini, kemudian tahun ajaran ini apa yang ingin dicapai, bukan sekedar untuk meluluskan anak-anak dengan 100% lulus, tetapi ada hal-hal lain, peningkatan kualitas, peningkatan kualitas sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM yang kita ingin capai. Bukan hanya sekedar peningkatan kualitas tingkat kelulusan anak-anak atau kenaikan kelas, bukan cuma itu saja yang ingin dicapai. Ya, tentu ada hal-hal yang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah struktur ingin dicapai, sehingga ada jalur koordinasi dan jalur komunikasi yang ingin ditempuh oleh seluruh stakeholder yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan bisnis proses mappingnya. Nah, mappingnya apa sih sebenarnya? Arahnya kemana gitu? Nah, karena kalau harus di mapping gitu ya. Jangankan lembaga, dalam sebuah pembelajaran juga sebenarnya harus di mapping anak-anak kita gitu ya. Jangankan bagaimana proses mappingnya gitu. Nah, sehingga jelas gitu, jelas bagaimana arahnya yang ingin dicapai. Yang keempat, perhatikan kompetensi SDM yang dipunyai atau dimiliki. Ini juga penting. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada di antara kita yang hari ini sebagai ketua yayasan atau kepala sekolah, ya tentu Bapak Ibu ketua yayasan, Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat kompetensi SDM yang dimiliki pada hari ini satu sekolah, ya. Dan kita bisa mapping itu gitu, ya. Kompetensi tentu kepala sekolah, kompetensi guru kita ada di bagian SDM guru kita apa sih sebenarnya dimiliki gitu. Nah, karena kenapa hadir dengan berbagai macam kompetensi itu sesungguhnya lembaga gitu ya. Kalau hanya datang dengan berbagai satu macam kompetensi, tentu itu tidak akan bervariasi dengan tidak heterogen dalam sebuah penyampaian pendidikan di lembaga di tingkat pendidikan kita. Hingga pemimpin itu bisa memetakan bahwa kompetensi SDM kita seperti apa, kekuatannya seperti apa. Jadi bisa juga analisis SWOT gitu ya. Kita SWOT kompetensi kita gitu. Kelemahan kita di mana, kemudian kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, kemudian. Nah, itu juga bisa di-SWOT.
Lalu yang kelima adalah selalu lakukan evaluasi agar struktur organisasi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Nah, tentu ada evaluasi. Apapun itu, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan, perencanaan tentu harus ada evaluasi. Berhasil atau tidak, gimana proses untuk pelaksanaan evaluasinya, untuk mencapai tujuannya. Nah, ini yang saya sampaikan, manpower planning seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada posisi jabatan, gitu, ada level, ada need, ada fulfill, ada vacant, ada notes-nya dan sebagainya. Ini ada, kalau mungkin seperti ini di struktur organisasi sekolah, seperti ada kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, sapras, humas, sampai pada dengan security. Nah, kenapa kita katakan bahwa ini manpower planning? Karena di dalam sebuah lembaga pendidikan atau institusi, maka menjadi bagian atau satu kesatuan yang harus dipertanggungjawabkan dan terorganisir. Ya, security sekalipun gitu ya. Security sekalipun adalah bagian terpenting dalam sebuah lembaga yang harus dimiliki gitu ya. Kemudian OB, ajur masak, iya, bagian daripada terpenting kita harus miliki ya. Perannya seperti apa? Luar biasa peran-perannya yang seperti setiap saat untuk mempersiapkan sesuatu, kemudian melayani stakeholder yang lain. Saya kira juga ini bagian daripada untuk mendekatkan pada tujuan kita. Nah, jadi semua terorganisir. Saya kira memang gitu ya. Teringat kalau kita pergi ada yang umpamanya sekolah diakreditasi, kemudian asesor datang yang hadir itu ya, saya kira semua unsur itu juga ditanyakan gitu ya, ditanyakan gitu. Bagaimana unsur-unsur yang lain, unsur-unsur yang bagian-bagian seperti tendik, bagian-bagian daripada guru, bagian-bagian yang lain-lain dan sebagainya. Ya, saya kira juga akan menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam sebuah planning kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada roll down-nya seperti ini gitu ya. Saya kira ini sudah dipahami Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ini sudah melaksanakan ini sebenarnya di sekolah gitu ya. Di sekolah, kepala sekolah, bagaimana tujuan kepala sekolah apa sih? Ya. Kemudian kepala sekolah tujuannya adalah bagaimana strategi plan-nya gitu ya. Bagaimana strategiknya. Nah, kemudian wakil kepala sekolah apa gitu. Bagaimana tactical plan-nya gitu. Lalu koordinator goals-nya apa, bagaimana personal plan-nya gitu kan. Kemudian GTK staff goals-nya apa, bagaimana assessment-nya gitu. Nah, ini yang bagi-baginya adalah yang bagian daripada alur untuk mencapai tujuan kita semua. Karena bagian daripada stakeholder dalam sebuah lembaga dan mempunyai tugas masing-masing gitu. Artinya tidak harus memiliki kenapa harus ada sistematika seperti ini, supaya kalau kita ada juklak dan juknisnya itu jelas ya. Kepala sekolah mengerjakan apa, wakil kepala sekolah mengerjakan apa, kemudian operasional mengerjakan apa, kemudian GTK staff itu apa gitu. Jadi jangan sampai tumpang tindih, overlap gitu ya. Guru akan berdiri menjadi sebagai kepala sekolah gitu kan, memikirkan itu kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian operasional plan seperti apa gitu ya. Jangan sampai hal seperti ini. Nah, untuk menjadikan sebuah sekolah unggul, maka kita harus menjadikan roll down ini menjadi bagian daripada taktik perencanaan kita. Nah, nah, ini saya sampaikan to the list gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Apapun itu ya, baik mungkin dalam skala terkecil gitu ya. Kita melist prioritas utama kita apa gitu. Prioritas utama kita apa, kemudian yang harus didahulukan apa gitu. Yang kalau bahasa dalam pendidikan itu skala prioritasnya seperti apa. Sehingga kita membuat catatan kecil gitu ya, untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah planning gitu.
Ya, mungkin kita juga semua ya. Walaupun sekarang hari ini karena kita peradaban semakin maju, teknologi semakin maju, ya mungkin list-list kita itu tidak lagi seperti dengan memakai paperless gitu ya, dengan kertas, tapi ya mungkin by Android gitu ya, by phone gitu kan, dicatat kemudian bahkan kalau di saya Bapak Ibu sekalian mencatat sebuah agenda-agenda itu yang skala prioritas itu saya membuat tulisan itu di iPhone itu dengan ada nada ingatnya gitu. Umpamanya, oh hari ini saya harus melaksanakan ini, gitu ya. Maka ada pengingat, memberikan kode bahwa oh hari ini melaksanakan ini untuk mengingatkan kita, gitu. Karena ya, saya yakin segitu begitu banyak kegiatan-kegiatan kita, ya. Halo, bentar Pak Ibu. Halo, halo, halo. Kenapa? Kenapa? Duh. Udah lagi online ini, lagi bentar nih, lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, harus kita sebagai pengingat buat kita dalam sebuah beraktivitas. Jadi itu penting. Aduh, sebentar Bapak Ibu apa ya? Harinya. Jadi artinya apa? Ada mengatakan ini apa sih sebenarnya gitu. Ini penting atau tidak ya? Artinya itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Kita diajarkan untuk bagaimana kita untuk tertib administrasi gitu ya, tertib dengan planning kita. Nah sehingga dibutuhkan juga daily activity plan seperti ini gitu, di AB itu. Jadi ya bahkan walaupun sebenarnya kalau kita ini tidak penting gitu ya, karena kita melihat bahwa seperti apa masalahnya, apa kemudian di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, sering terjadinya, apa dampaknya. Nah itu yang sering kita tidak mengetahuinya. Jadi ini lalu identifikasi masalahnya. Kalau sudah dicatat dengan setiap setiap harinya untuk dicatat permasalahan itu untuk menuju dengan basic planning kita, maka lalu kita analisis gitu ya, Bapak Ibu analisis, identifikasi masalah. Nah Bapak Ibu sekalian, mengidentifikasi masalah ini saya kira Bapak Ibu sekalian sangat bisa gitu ya, sangat bisa. Di sekolah Bapak Ibu sudah belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian hal-hal yang lain sudah teridentifikasi dengan baik, lalu kita pecahkan mencarikan solusinya, masalahnya apa. Nah itu yang sering kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada aktivitas kita ya. Identifikasi masalah ini sepertinya nanti kalau Bapak Ibu sekalian pada semester akhir di PJJ ini, tentu Bapak Ibu juga dihadirkan dengan seperti ini. Bagaimana identifikasi masalah dalam sebuah kasus barangkali. Sebuah kasus akan identifikasi masalahnya apa. Nah, juga dihadirkan. Mau tidak mau harus mengasah pada ini. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian itu diminta untuk membuat sebuah judul skripsi, saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi bahwa Bapak Ibu harus diperhadapkan dengan masalah. Karena penelitian itu harus berbasis masalah. Kalau tidak ada masalah, jangan diteliti. Nah, jadi kita belajar mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa, kemudian di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, seberapa sering terjadinya, apa dampaknya, dan pernyataan masalah. Nah, ini adalah bagian daripada identifikasi yang perlu setiap hari kita bukukan dan kita analisis, dan kalau bisa diselesaikan dengan secara berkelompok dan sumber dalam. Ya, endingnya adalah bagaimana pengambilan keputusan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah analis masalah gitu ya. Kalau analis masalah ini masih fishbone gitu ya. Ini di buku manajemen ini ada, kalau di buku analisis fishbone ini ada ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada fakta data lapangan gitu ya. Kemudian ada fakta
data lapangan ini bisa kita dapatkan dari seseorang, kemudian dari lingkungan, kemudian dari informasi yang aktual pada hari ini, kemudian dari metode-metode yang ada. Jadi ini juga bisa didapatkan untuk masalah ini. Jadi kalau kita melihat fishbone itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bisa searching di internet bagaimana itu dengan analisis masalah dengan berbasis fishbone, saya kira keluar semua di buku-buku manajemen, buku-buku planning perencanaan, itu juga ada. Baik perencanaan apapun, itu perencanaan di industri, kemudian pendidikan, itu ada. Nah, ini yang akan dianalisis. Gitu. Analisis seperti apa? Bagaimana menganalisis? Mengapa? Pasti pertanyaan mengapa, kenapa, bagaimana? Pasti analisis itu. Mengapa bisa terjadi? Ya, kenapa sehingga sekolah ini seperti ini, gitu ya? Nah, itu selalu dari situ pertanyaan kita. Nah, bagaimana analisisnya adalah desainnya seperti apa? Nah, tentu ya kembali kepada SDM kita, bagaimana SDM kita untuk mampu menganalisis dengan masalah yang ada pada lembaga kita masing-masing. Nah, nah ini yang analisa itu, yang 5 Y itu, ya, Y1 gitu, 2, 3, 4, 5. Nah, semua hampir sama Bapak Ibu sekalian, ya. Pertanyaan itu hampir sama, dan analisis juga hampir sama. Gitu. Analisis hampir sama. Tapi kalau kita di bidang pendidikan, ya, di pendidikan itu ya tentu ya berdasarkan dengan pengalaman, kemudian berdasarkan dengan data dan fakta itu ya cara menganalisis seperti apa. Nah, jadi tidak hanya berdasarkan pada apa yang kita lihat gitu ya, tetapi ya berdasarkan dengan mengidentifikasi masalah itu dengan berbagai faktor yang ada di lembaga pendidikan yang kita pimpin pada saat ini. Sehingga ini semua akan menjadi root cause-nya analisis ini adalah bagaimana untuk meningkatkan, untuk membangun, kemudian membangun sebuah lembaga itu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ini action log-nya Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya kalau kita ini materinya kalau kita offline sebenarnya kita bisa langsung praktekkan gitu ya. Karena ini di akhirnya nantinya ada bagaimana cara untuk mengolah data yang sebenarnya. Jadi ini kalau yang sering saya bawakan ini kalau di pelatihan-pelatihan atau seminar guru itu ini kayak seperti kayak games juga gitu. Nah, bagaimana menganalisis, kemudian bagaimana masalahnya seperti apa, kemudian batas waktu akan diselesaikan, yang ditugaskan oleh siapa, kemudian seterusnya bagaimana. Nah, jadi ini analisis sebenarnya gitu. Bagaimana yang menganalisis mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis masalah, lalu kira-kira tindak penyelesaian seperti apa. Nah, karena semua lembaga pendidikan, ya, saya kira pasti akan ada permasalahan yang dihadapi. Ya, mungkin dari segi gurunya, mungkin dari segi metode pembelajaran, mungkin dari segi sarana prasarananya, bahkan dari segi lingkungan juga bisa, ya, iklim sekolah juga tidak memungkinkan gitu ya. Kemudian iklim dengan pelanggan eksternal kita barangkali juga di sekolah juga tidak memungkinkan gitu. Jadi sehingga banyak masalah yang kita hadapi. Nah, sehingga ini bisa identifikasi lebih awal lalu memberikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini sudah yang terakhir materinya, PowerPoint-nya. Jadi saya mengutip dari kata-kata bijak dari Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit, gitu ya. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Nah, ini menyentuh sekali kalau kita membingkai kalimat kata-kata ini sangat bermanfaat dan bermakna luas ini. Karena memang betul sekali bahwa bekerja tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit karena kita akan meraba-raba, kita akan tidak ibarat berjalan tidak mengetahui tujuan tapi tidak pakai Maps atau Google Maps gitu ya atau Waze gitu. Tapi kalau ada perencanaan jelas ada Maps-nya mengarahkan kita, mengantarkan kita ke arah mana,
mau belok kiri arahkan belok kiri, ke kanan arahkan belok kanan, akhirnya tidak akan menjadi sulit untuk mencapai tujuan itu. Tapi sebaliknya, perencanaan yang baik tanpa melaksanakan hanya akan menjadi arsip gitu ya. Nah, yang tidak baik ini adalah ya tentu ya tetap akan terlaksana dengan baik, tetapi itu tadi mungkin tidak akan maksimal dan akan menjadi hanya sebuah arsip atau catatan sejarah bahwa kita pernah melaksanakan sesuatu, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, gitu. Nah, ini kata-kata yang saya adopsi sebenarnya gitu ya. Dalam banyak hal kata yang dalam sebuah pendidikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih. Jadi ini sangat singkat sebenarnya karena ini memang jujur ini sebenarnya materi seminar guru-guru sebenarnya, tetapi ya saya rangkum karena ini adalah pertemuan terakhir sehingga saya mengatakan inilah basic planningnya guru-guru itu tentu mempunyai planning guru-guru itu akan menjadikan sekolah akan lebih unggul dan lebih maju. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama saya mendampingi Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang tidak berkenan saya kira cukup untuk internal kita saja, tetapi insya Allah hal-hal yang bisa di-share, dibagi, silahkan dibagi, tetapi hal-hal yang tidak menurut Bapak Ibu sekalian, tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengetahuinya dan tidak perlu didakwahkan keluar, insya Allah. Ya, saya kira di pertemuan kita ini cukup dinamis, cukup bersinergi. Mohon maaf juga kalau saya bawel kepada Bapak Behaki, Pak ini sering saya japri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga sering komunikasi dengan PJ-PJ kelas seperti Pak Behaki, Pak Wawan itu ya. Saya sering japri gimana nih gitu ya. Ada masalah tidak pernah saya sampaikan di grup, tapi saya sampaikan ke ketua kelas PJ bahwa PJ seperti apa gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan di semester berikutnya kita akan bertemu gitu ya. Berharap ketemu di semester tinggi gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu dari saya, dari kami ya, sedikit ilmu yang dari kami. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pengalaman Bapak Ibu sekalian tidak seperti dengan pengalaman saya. Mungkin saya boleh bisa lebih tinggi secara formal akademiknya saya lebih tinggi, tapi secara pengalaman barangkali saya belum seberapa dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah terjun langsung mengantarkan anak-anak yang jauh lebih baik. Pak Bambang, terima kasih banyak, yang saya juga sering merepoting menanyakan di teman-teman kelasnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada yang sharing, ada yang berpendapat boleh, silakan. Assalamualaikum, Pak. Bu Siti, salam, Ibu Siti Sulaiha. Ya, yang tugas tanggal 3 itu belum itu, terlambat beberapa menit, bisa dibuka lagi nggak, Pak dosen? Ya, saya sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tugas-tugas yang belum ngerasa terlambat, kemudian ada berapa tugas, silahkan dikomunikasikan dengan PJ kelasnya, lalu PJ kelasnya menyampaikan saya lewat saya. Nanti akan saya buka. Mulai sebentar malam saya akan buka untuk perbaikan tugas Bapak Ibu sekalian. Termasuk absensi juga saya akan memperbaiki absensi mulai dari pertemuan hari ini, kemudian sampai dengan pertemuan yang kemarin-kemarin, sampai menuju Bapak Ibu diminta untuk saya diminta untuk melaporkan nilai mata kuliah ini. Ya. Tapi intinya saya mengatakan bahwa insya Allah saya bertanggung jawab sepenuhnya. Ini kalau saya direkam lagi ya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan pembelajaran di kelas ini. Baik kelas A, kelas B, saya akan bertanggung jawab itu. Dan insya Allah tidak ada intervensi siapapun itu. Insya Allah. No. Silakan Bapak Ibu, akan dibuka. Insya Allah saya akan buka nanti tugas-tugas. Pak Taufik, ada raise hand Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak dosen. Ada beberapa hal yang perlu kami minta bantuan dari Bapak dosen, karena kami madrasah itu cenderung mengalami kendala terkait dengan kebijakan, Pak.
Begini Pak dosen, bahwa di madrasah, ini kan semuanya guru madrasah, bahwa di madrasah itu ketika membuat plan, itu sudah berbagai aplikasi Pak, itu namanya EDM, evaluasi diri madrasah, di mana di situ ada 5 budaya mutu yang mengakomodir 8 standar pendidikan. Sebelum kita membuat rancangan kerja dan anggaran madrasah, kita mengevaluasi dulu atau mengisi EDM, di mana di situ nanti ketika kita mengisi setiap level atau tingkatan itu pasti ada rekomendasi yang kemudian menjadi prioritas, skala prioritas dalam kegiatan maupun penganggaran. Namun demikian, ketika kita sudah berjalan, karena evaluasi atau EDM itu adalah 1 tahun sebelum kita melaksanakan kegiatan atau anggaran tahun berikutnya. Nah, ketika semua rencana yang sudah kita planning sedemikian rupa berjalan, tapi kemudian di tengah-tengah itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang merubah plan yang sudah kita rencanakan dari awal, sehingga kadang-kadang kita yang di madrasah itu merasa kebingungan Pak dosen. Misalnya begini, ketika kita sudah membuat perencanaan sedemikian rupa, kalau di Kementerian Agama itu berapa kali itu ada perubahan terkait dengan kaldik, tanggal yang harusnya masuk jadi libur dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk hari ini madrasah pusat itu pembelajaran atau kegiatan di madrasah itu berbasis digital, sehingga dari madrasah dari GTK atau Kementerian Agama RI itu meluncurkan yang namanya akun Madrasah Digital Care. Nah ini saja teman-teman kita itu belum semuanya bisa mengakses Pak. Bahkan ada yang belum tahu akun saya di Madrasah Digital Care itu akunnya mana, kadang-kadang belum bisa mengakses. Tapi nanti kami juga di tahun depan Madrasah Digital Care saja belum kelar, belum selesai, belum semuanya bisa mengakses. Besok sudah ada wacana untuk kegiatan atau yang mana madrasah era metaverse. Nah, kalau ketika kita menghadapi kendala seperti ini, Pak, planning sudah kita buat, kita rencana sementara, kemudian ada hambatan terkait dengan kebijakan, itu kami selaku madrasah itu dalam mensikapinya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, karena itu berbasis kebijakan ya, Pak. Jadi biasanya kebijakan itu ya mau nggak mau harus kita ikuti gitu. Dan memang seperti itu. Jadi yang sebenarnya artinya kita juga di Kemenak ini selangkah lebih maju, Pak. Selangkah lebih maju, pembelajaran juga selangkah lebih maju, madrasah juga hari ini semakin modern, semakin maju ya. Kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa kenapa sih kita ada disparitas antara pendidikan agama dengan pendidikan umum gitu ya. Nah, tapi sekarang saya kira saya bisa merasa, saya juga karena saya juga dalam Kemenak juga gitu ya. Artinya memang kita sudah selangkah lebih maju. Ya artinya apa yang selama ini kita keluhkan bahwa dulu di pendidikan umum itu sudah berbasis IT, kemudian kita kok masih paperless gitu ya, masih manual apa, tapi sekarang alhamdulillah semua juga sudah berbasis IT. Kemudian yang kedua, kebijakan sebenarnya sudah bagus, pemerintah sudah mengambil langkah taktis dan langkah tegas bahwa itu gitu. Tapi ya yang sering kita keluhkan adalah ini sosialisasi sebenarnya yang tidak berjalan dengan maksimal gitu ya. Sosialisasi dengan semaksimal mungkin. Sosialisasinya seperti itu. Baik di Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan Umum juga, saya kira itu sosialisasi tidak berjalan sehingga sebenarnya tidak berjalannya itu karena saya tidak tahu juga seperti apa gitu ya, karena kebijakan belum sepenuhnya dipahami seperti contoh tadi seperti kita punya akun-akun yang lain itu belum dipahami, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan baru sehingga akan planning yang sudah disampaikan dirancang oleh madrasah itu pasti akan terbantahkan dengan sendirinya. Padahal planning itu kan membutuhkan biaya gitu ya. Membutuhkan biaya, planning itu rapat-rapat itu membutuhkan biaya gitu. Nah tentu ya kita kalau saya positif ingin aja bahwa mungkin yang disampaikan yang kebijakan berubah itu mungkin karena ini adalah ke arah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah bersyukurnya kita adalah karena kita sudah masuk pada era digitalisasi yang hari ini insya Allah kita sudah bisa terakses. Insya Allah kedepannya
madrasah juga sudah bisa mengakses seluruh hal-hal yang bisa diakses terkait dengan pembelajaran, kemudian perencanaan, dan sebagainya, kebijakan, saya kira itu. Nah, saya kira itu yang dari saya. Kalau saya positif tinggi aja, Pak Taufik, bahwa mungkin yang kebijakan itu ya mau tidak mau kita harus lakukan, terlaksanakan, karena ya ini kebijakan tidak bisa kita merubah karena kita sebagai pelaksana gitu ya. Kebijakan itu ya dari pusat diarahkan seperti itu. Nah, tapi ya saya juga mencoba nanti akan berkomunikasi, kebetulan yang bertugas di bagian madrasah itu kebetulan teman kuliah saya waktu S2, jadi saya kenal baik tentang madrasah itu. Jadi makanya saya mendapatkan banyak juga informasi dari situ bahwa sekarang itu madrasah sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Ya. Saya kira itu Pak Taufik dari saya gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Izin Pak dosen. Pak Bambang, monggo. Pak Bambang. Terima kasih. Jadi saya mungkin di posisi sebagai user ya. Yes. Jadi betul bahwa apa yang disampaikan sahabat kita, Pak Taufik, itu dalam realita di madrasah khususnya itu seringkali merasa apa ya bahasanya, bukan bingung sih, tapi gini. Jadi kondisinya begini. Terkadang ada kebijakan A, kemudian kebijakan A ini disosialisasikan belum merata, sehingga kita juga baru, kalau bahasa Jawa Baratnya itu ngerepe ya. Nah, tiba-tiba dari atas itu memang sudah ada persiapan untuk kebijakan yang baru. Nah, seperti itu. Makanya terkadang kita di posisi user itu ada yang siap, ada yang tidak. Nah, dalam konteks tadi literasi digital itu tadi, terutama kalau kita lihat di madrasah yang ada di daerah pinggir kota atau di pedalaman gitu kan ya, apakah kebijakan itu tidak terlalu memberatkan barangkali ya buat teman-teman yang ada di daerah sana gitu kan? Kalau di madrasah yang notabene-nya di dekat kota sih mungkin it's okay gitu. Ya. Jadi maksud saya ini mah hanya apa ya bahasanya unek-unek aja nih pada saya. Karena kita usernya gitu. Betul Terima kasih. Ya, betul. Betul sekali Pak yang itu. Karena kita greget memang ya. Kok seperti ini gitu ya. Di saat kita lagi semangat untuk apa namanya dengan kebijakan sebelumnya kita semangat atau perbaiki gitu, tiba-tiba ada berubah kebijakan yang lain. Nah, saya kira memang ini juga memang menjadi apa ya, dilema buat kita juga sebenarnya. Karena ya tidak ada apa ya kebijakan ya, kalau kita katakan paten ya itu juga, tetapi harusnya kan memang pemerataan itu akses itu harus dibuka seluas-luasnya, kemudian pemerataan juga harus dibuka seluas-luasnya. Pemerataan itu harus tidak memandang bahwa dari sekolah apa saja, dari mana saja, dari mana, tapi itu tadi. Nah mungkin ya saya berpikir karena begini Bapak Ibu sekalian, saya dulu juga pernah menjadi pengembang kurikulum 2013 gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu banyak yang dikeluhkan dengan teman-teman kita guru di daerah gitu ya, seperti itu. Jadi ya kalau saya melihatnya bahwa bukan karena ini SDM kita itu memang sangat kurang gitu ya, karena sosialisasi itu membutuhkan waktu yang cukup, butuh waktu yang panjang sosialisasinya, butuh waktu untuk
menempuh apa ya, ke daerah itu yang cukup lumayan jauh, karena tidak seperti dengan daerah lain bahwa itu akses di satu hari mungkin bisa gitu. Nah kemudian SDM kita sangat terbatas, jadi belum merata sosialisasi itu ternyata sudah ada aturan yang baru. Jadi ini yang membuat kita sering kemarin kayak patah semangat gitu Pak. Nah, mungkin sama juga dengan itu yang hari ini yang kita rasakan. Kita rasakan hari ini ya itu tadi gitu. Aksesnya itu ya belum selesai berubah, belum selesai berganti lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap ya, tapi ya intinya bahwa kita ini adalah pejuang perubahan sebenarnya gitu. Karena tujuan kita adalah ingin merubah gitu ya, ingin merubah anak-anak itu, kita akan berubah. Apakah dari berbagai macam tingkatan itu ya kita akan merubah, karena hebatnya kita itu karena kita bisa merubah anaknya orang dengan waktu seketika gitu ya. Tidak perlu tidak butuh waktu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu untuk merubah, tapi hari itu juga kita bisa merubah anak orang. Sehingga inilah barangkali yang terpatri dalam diri kita semua, semangat kita semua, sehingga ya sampai hari ini kan tidak ada guru yang mengeluh gitu ya. Tidak ada guru yang mengeluh, kemudian kok begini sih, kok gaji saya sedikit sih, begini dan sebagainya, tidak ada mengeluh gitu. Inilah hebatnya kita. Nah, yang dirasakan Bapak Ibu sekalian juga sama sebenarnya yang dirasakan oleh para pengembang pendidikan juga, gitu, dirasakan juga seperti itu. Ya. Tapi ya tentu ya mungkin ini saya sampaikan lagi bahwa kita positif thinking aja, bahwa ini mungkin akan berubah, yang akan lebih baik daripada hari ini. Oke, Pak Bambang terima kasih, Pak Taufik terima kasih gitu ya. Saya akan absen Bapak Ibu sekalian ya. Saya klik ke kelas A dulu ya. Pak Nuri Rahman ada? Nuri Rahman. Bu Nuri Rahman, Pak. Ibu Nuri Rahman. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Ahmad Saki juga ini sering saya repotin, ini saya tanya terus. Siapa Bapak? Mama, iya. Ibu Nuri Rahman ada nggak? Enggak ada Pak. Ya. Sri Harmalini. Ya, saya Pak. Hadir. Oke. Muhammad Saifuddin. Hadir Pak. Oke. Pak Nurianto. Hadir Pak. Hadir. Pak Ahmad Zaki. Hadir Pak. Bu Lilis Indrayati. Happy Rawati. Pak, saya Pak. Pak Opai. Hadir Pak, hadir. Pak Yedi Susanto. Pak Sururi. Hadir Pak. Bu Dewi. Hadir Pak. Muhammad Sulistiono. Yes. Hadir Pak, hadir. Stella Mutiara. Nafis Abrori. Muhammad Rifandi. Hadir Pak. Pak Rizky Maulana. Hadir Pak. Nurholis. Hadir Pak. Oke. Nendeng Kurniasi. Hadir Pak. Pak Toha. Hadir Pak. Mantap. Pak Taufik hadir. Barli Prasetya. Barli. Mayudin. Mayudin tidak ada. Agis Mukarom. Pak Yudi Firman Fadilah. Hadir Pak, hadir. Mas Ayu Halimatus Sadiah. Hadir Pak. Muhammad Rafi.
Muhammad Rafi? Tidak ada. Ahmad Saifullah? Pak Haitami? Ibu Rahayu? Hafiz hadir, Pak. Hadir, Pak. Ibu Rahayu hadir. Haitami? Pak Haitami? Dini Widianti? Hadir, Pak. Novi Nurhayati? Hadir, Pak. Hadir. Ibu Rohayati? Hadir, Pak. Husnul Rodia? Kadang tuanya. Hadir, Pak. Bu Enti Anggreni? Giliran nama Hadir, Pak. Bu Iliun hadir? Bu Iliun hadir ya? Muhammad Ilin Nasi? hadir, Pak. Ilin Yes. hadir. Ya. Mana sih? Itu hadir, Pak. Siti Eroh, Nadiroh? Hadir, Pak. Ya, saya. Siti Sulaiha? Hadir, Pak. Pak Bambang hadir? Yulianti Sarah? Hadir, Pak. Tantan Nurhedi? Hadir, Pak. Wahyudi Sarifi? Pak Wahyudi? Wahyuni? Pak Aos Kosasi? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang Pak, Nafis, Pak. Kelas A belum. sekarang kelas A ya. Sekarang kelas B. Ya. Do. Ya. Oh. Ya. Izin, Pak. Terus? Kelas A. Dari kamar mandi tadi, maaf. Siapa? Ya. Oh. Kenapa? Pak. Ya. Dia dari kelas A, Pak. Siapa? Marlan Sofyan. Pak Marlan Sofyan.